Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Windy Agustin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara pengoperasian toolbar dasar pada software RPDGS atau Richbase. Nah, seperti yang kita ketahui, software RPDGS ini adalah salah satu software yang digunakan untuk membuat pola pada komputer atau laptop. Untuk yang pertama-tama, di sini ada menu bar yang terdiri dari file, edit, pattern, size, view, option, dan about. Lalu yang kotak-kotak kecil ini ada namanya toolbar. Ini nanti yang kita gunakan untuk membuat pola. Di sini ada banyak sekali toolbar ya. Lalu di sini ada tempat status atau status bar, lalu di kotak ini ada working area atau tempat kerjanya kita nanti, tempat untuk membuat pola. Di sini ada pictures window, ini nanti adalah tempat untuk daftar-daftar pola yang sudah kita buat. Untuk yang pertama, kita akan melakukan setting ukuran dulu. Caranya dengan klik option, kemudian system setup, lalu klik length unit, kita atur menjadi cm, tapi di sini ada beberapa ukuran yaitu milimeter, inch, dan juga sinetron, tapi kali ini saya menggunakan yang ukuran cm. Kemudian klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengaktifkan tool dasar atau menambahkan tool yang belum ada di sini. Caranya kita klik option, system setup, lalu div toolbar. Kemudian kita pilih tools mana yang ingin ditambahkan. Misal ini, kemudian klik add dan muncul di sini. Kemudian klik OK. Klik OK. Cara melihatnya klik kanan, kemudian sudah muncul di sini. Berarti sudah berhasil menambahkan tools. Yang pertama-tama kita akan menggunakan tools Intelligent Pen. Tool ini memiliki beberapa fungsi, yaitu salah satunya adalah membuat garis lurus. Caranya kita klik kanan sehingga muncul tanda T seperti ini. Ini berfungsi untuk membuat garis lurus. Nah, jika muncul kotak seperti ini adalah panjang garis yang kita buat. Kita buat misal 15. Nah, kita klik OK. Jadi garis seperti ini. Kemudian ini adalah toolbar modify. Toolbar ini berfungsi untuk menetralkan tool ya. Jadi misal tadi setelah digunakan kita bisa netralkan dengan tool modify. Nah, untuk fungsi yang kedua, tool Intelligent Pen ini adalah untuk membuat garis lengkung. Tadi dari tanda T kita klik kiri sehingga berubah jadi tanda S. Nah, lalu kita buat lengkungan yang kita inginkan. Klik kanan, klik kanan, klik kanan sehingga membentuk seperti ini. Jika ingin berhenti, kita tinggal klik kiri sehingga jadi seperti ini hasilnya. Ini adalah beberapa fungsi dari Intelligent Pen. Untuk yang kedua, kita akan menggunakan tool eraser. Ini berfungsi untuk menghapus garis ya. Tool ini tidak berfungsi untuk menghapus pola, hanya bisa menghapus garis saja. Yang kedua, kita akan
menggunakan tool Vortex, kita buat dulu kotaknya, lalu klik tool Vortex, kemudian klik bagian-bagian persegi ini, klik kanan, kemudian muncul warna abu-abu seperti ini, kemudian diklik kiri, sehingga nanti akan berubah menjadi warna pink. Nah, seperti ini. Pola sudah tercetak. Kegunaan tool Vortex ini adalah untuk mencetak pola ya. Untuk memindahkan pola atau menggeser pola, kita klik spasi sehingga berubah menjadi tanda seperti di gambar tanda tangan itu, lalu kita geser polanya. Untuk yang selanjutnya adalah tool rectangle. Tool ini berfungsi untuk membuat bentuk persegi atau persegi panjang. Nah, caranya tinggal klik, kemudian muncul ukuran ini, kita sesuaikan keinginan kita mau dibuat ukuran berapa. Misal 15, panjangnya 30. Kemudian kita klik OK. Nah, jadi seperti ini persegi panjang. Kemudian yang ketiga, kita akan menggunakan tool Art Corner. Tool ini berfungsi untuk membuat sudut lengkung pada pola. Biasanya digunakan untuk membuat lengkungan pada saku. Caranya kita klik bagian yang akan dilengkungkan, kemudian atur jaraknya, kita buat 5, dan otomatis yang bawah juga akan jadi 5 ukurannya. Kemudian kita klik OK. Perlakukan hal yang sama pada bagian yang satunya. Kita buat 5 juga. Klik OK. Nah, jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan tool divider. Tool ini berfungsi untuk menentukan garis tengah pada sebuah bagian atau sebuah garis. Nah, seperti ini. Kita klik saja garisnya, kemudian muncul tanda merah. Ini mengartikan bagian tengahnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kegunaan tool divider ini adalah untuk menentukan garis tengah atau memotong garis. Jadinya seperti ini. Sehingga muncul tanda merah, itu berarti bagian tengahnya. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan tool cut apart. Nah, tool ini berfungsi untuk memecah atau mengembangkan pola. Caranya kita tinggal klik toolnya, kemudian klik bagian-bagian persegi ini sehingga berubah jadi warna hijau, kemudian klik kanan dan yang atas berubah jadi warna biru. Nah, kemudian muncul kotak pengatur ini untuk pembagian-pembagian pola yang akan dikembangkan. Untuk lines-nya kita buat 5 dan untuk pengembangannya kita juga buat 5 sehingga mengembang seperti ini. Nah, di sini ada 3 bagian yaitu divide, impose, dan keep form. Nah, untuk kegunaannya seperti ini. Untuk yang keep form, nah jadi sudah ada garis sambungannya. Kalau yang divide,
itu hanya seperti ini. Jadi nanti harus menambahkan lagi menggunakan intelligent pen menghubungkannya. Jadi kita buat yang deep form. Nah, jadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan tool rotate. Tool ini berfungsi untuk merotasi pola atau merotasi bagian. Nah, caranya tinggal kita klik bagian yang ingin dirotasi. Nah, jika sudah terblok semua seperti ini, kita klik bagian sudutnya, kemudian kita tarik seperti ini, kita arahkan. Nah, sehingga jadi seperti ini. Ini bebas mau dirotasi kemana saja sesuai garis yang telah dibuat itu. Mau ke samping, ke kanan, ke kiri. Nah, untuk proportionnya kita buat seperti itu. Terserah mau disesuaikan berapapun bisa. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan tool text. Tool ini berfungsi untuk membuat teks pada working area atau tempat kerjanya ini. Misal mau diberi keterangan ukuran atau keterangan apa, bisa menggunakan tool text. Nah, muncul kotak seperti ini, kemudian kita ketik. Misal kita mau menulis pengoperasian toolbar. Nah, seperti ini. Untuk tingginya kita buat 3 cm. Nah, jadi muncul seperti ini. Kemudian untuk font kita bisa rubah juga sesuai keinginan kita. Jika sudah, klik OK dan klik OK. Jadi seperti ini. Ini adalah fungsi dari tool text. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan tool compasses. Tool ini berfungsi untuk membuat garis lurus tapi yang miring. Biasanya digunakan untuk membuat garis bahu. Nah, tinggal kita klik, kemudian klik pada bagian kemiringan yang diinginkan. Jika muncul seperti ini, kita klik OK. Nah, jadi seperti itu. Bisa untuk membuat garis lurus yang miring. Bisa ditempatkan di mana saja ya. Nah, seperti ini contohnya. Ini biasanya sangat mempermudah untuk membuat panjang bahu. Nah, itu tadi fungsi dari tool. Terus kemudian kita lanjut ke tool Greensland. Ini berfungsi untuk membuat arah serat atau mengubah arah serat. Nah, tinggal kita klik toolnya, kemudian klik seratnya. Nah, jika ingin diputar, kita tinggal klik bagian yang satu, disambungkan dengan yang satunya, maka akan berubah arah seratnya. Jika mau diubah lagi, bisa lakukan hal sebaliknya.
kita bisa menambahkan panjang arah serat yang diinginkan, kemudian digeser, dan klik kanan. Sudah selesai. Jadi itu fungsi dari toolsnya. Nah, kita lanjut ke pattern simetri. Pattern simetri ini berfungsi untuk mensimetrikan pola yang sudah dibuat, sehingga nanti ketika kita sudah membuat pola, tidak perlu kerja 2 kali. Maksudnya jika ingin menjadikan polanya itu kanan dan kiri, kita tidak perlu membuat bagian yang kirinya lagi jika sudah membuat bagian yang kanan. Nah, seperti ini. Di sini ada 3 option. Tinggal kita pilih mau yang mana. Jika ingin menyamakan polanya, kita tinggal klik yang paling kanan. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu untuk selanjutnya kita modify, kita beralih ke add scene. Nah, tool ini berfungsi untuk membuat kampuh atau menambahkan kampuh pada pola. Nah, kita klik, kemudian muncul ukuran kampuh yang diinginkan. Kita atur sesuai keinginan kita. Kita buat 3. Lalu kita klik OK. Nah, berubah jadi 3. Ada keterangan angkanya. Kemudian yang satunya juga kita buat 3 juga. Jadi bisa disesuaikan mau dibuat kampuh berapa. Ini adalah fungsi dari toolbar add scene. Untuk selanjutnya kita akan menggunakan toolbar make interlining. Nah, toolbar ini berfungsi untuk membuat lapisan pada pola. Misal lapisan pada tengah muka atau lapisan pada saku atau apapun itu bisa menggunakan ini. Nah, kita atur lapisannya mau dibuat berapa. Ini dibuat 3 ya. Lebarnya 3. Kemudian panjangnya menyesuaikan pola yang sudah dibuat. Lalu kita pindahkan polanya. Nah, klik spasi, terus digeser. Hasil lapisannya seperti itu. Kampuhnya pun juga sama seperti pola yang sebelumnya. Untuk selanjutnya, kita akan menggunakan pattern rotate. Nah, fungsinya ini untuk merotasi pola juga. Kita tarik garis pada bagian polanya, mau dibuat kemiringan berapa, atau mau dibuat lurus, serong, atau bagaimana bisa. Nah, tinggal kita klik, kemudian kita geser kursornya ke atas, ke bawah, ke samping, atau kemanapun. Nanti polanya akan mengikuti arah kursor kita. Jika kita tadi menarik garisnya itu miring, nanti polanya merotasinya juga akan miring. Jadi kita tinggal putar-putar kursornya sesuai keinginan kita, mau diarahkan kemana. Nah, itu tadi fungsi dari pattern rotate.
Untuk selanjutnya kita akan menggunakan pattern divide pattern. Tool divide pattern atau pemotong pola. Kita gunakan untuk memotong pola yang sudah jadi ini. Caranya tinggal kita klik bagian yang akan dipotong, lalu kita atur kampuhnya, kita mau buat berapa pada setiap bagiannya, bagian potongan polanya kita buat 2. Nah, kemudian sudah terpotong seperti ini. Polanya sudah terpotong. Ini fungsi dari tool divide pattern. Nah, jadi 2 polanya sudah dipotong. Ini juga bisa untuk memotong bagian melengkung, maksudnya motongnya melengkung juga bisa. Untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan pattern join. Tool ini berfungsi untuk menggabungkan pola yang telah dipotong. Caranya tinggal klik bagian pola yang satunya, klik bagian satunya lagi, dan sudah tersambung kembali. Jadi ini kebalikannya dari divide pattern tadi ya, yaitu untuk menyambung. Kemudian kita lanjutkan dengan tool Widrat. Widrat ini berfungsi untuk membuat garis kupnat pada pola. Ini ada 2, yang satunya itu hanya yang bentuk V itu setengah, dan yang satunya itu yang atas bawah. Biasanya digunakan untuk kupnat badan. Kita akan menggunakan yang Widrat. Caranya kita klik bagian yang akan diberi kampuh, diklik, kemudian muncul seperti ini, proportion, lalu kita klik OK. Nah, kita tarik garis ke bawah sesuai yang kita inginkan. Mau dibuat panjang kupnatnya berapa? Biasanya yang Widrat ini digunakan untuk membuat kupnat pada rok. Nah, kita atur lebar kupnatnya mau dibuat berapa. Ini di sini saya akan membuat lebar kupnatnya 3, kemudian klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini adalah fungsi dari tool Widrat. Cara penggunaan yang tool yang satunya itu juga sama seperti yang tool Widrat, cuma nanti hasilnya yang berbeda. Yang tool satunya itu nanti akan memanjang ke atas. Untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan tool pattern flip. Ini berfungsi untuk membolak-balikan pola atau seperti mirror seperti itu. Nah, kita tinggal klik saja, nanti akan berbalik, misal ke atas dan ke bawah. Nah, seperti ini. Diklik, nah berubah sendiri polanya. Maksudnya letak polanya itu. Jika ingin merubah ke kanan kiri, tinggal kita klik shift pada keyboard. Nah, jadi ke kanan dan ke kiri. Kita klik saja. Nah, jadi berubah ke kanan. Klik lagi ke kiri, ke kanan, sesuai yang kita inginkan. Biasanya ini digunakan untuk tool ini digunakan untuk pemecah pola saat akan memecah pola. Nah, kalau mau dibuat atas bawah lagi ya tinggal diklik shift lagi. Itu tadi fungsi dari tool pattern flip. Untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan tool
buttonhole. Tool ini berfungsi untuk membuat lubang kancing pada pola. Nah, caranya tinggal kita klik bagian yang akan kita beri lubang kancing. Misal dari situ, lalu kita klik muncul tempat seperti ini. Nah, di sini adalah untuk mengatur jarak-jaraknya. Yang di sini kita buat min 2. Min 2. Dengan catatan dari itu start offset itu dimulai dari jarak kancingnya, jarak letak kancing pertamanya. Nah, jika mau ke kanan kita menggunakan positif, kalau ke kiri kita gunakan negatif. Untuk ke atas atau ke bawahnya, kalau mau ke atas kita gunakan tanda positif, kalau ke bawah kita gunakan tanda negatif. Nah, ini kita gunakan negatif karena kita buat ke kiri, lalu untuk ke bawahnya kita juga gunakan negatif. Untuk quality ini, jumlah lubang kancing yang diinginkan kita buat 5. Lalu untuk ini dikosongi. Untuk jarak antar lubang kancingnya, kalau kita buat ke bawah berarti kita beri tanda min, kita buat 5 contohnya. Nah, hasil jadi lubang kancingnya seperti ini. Ini jarak antar lubang kancingnya adalah 5, 5, dan 5 untuk seterusnya. Untuk yang tool selanjutnya kita akan menggunakan tool drill. Ini adalah tool yang berfungsi untuk membuat tanda kancing, tanda letak kancing. Nah, kita buat dulu polanya. Klik OK, lalu kita gunakan tool format untuk mencetak polanya. Kita blok semua dulu, lalu klik kanan, klik kiri, jadi. Nah, untuk cara penggunaan tool drill ini sama seperti tool buttonhole tadi, caranya sama persis karena kan kancing dan lubang kancing itu sepasang ya. Nah, jadi untuk jaraknya kita buat sama saja. Dengan catatan tadi, ingat ya, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Untuk jumlahnya kita buat sama 5 dan jaraknya kita buat 5 juga. Karena ke bawah jadi tandanya negatif, lalu klik OK. Nah, jadi lubang kancing seperti ini. Sama kan jadinya, karena jaraknya dibuat sama dan letaknya juga. Itu tadi adalah fungsi dari tool drill. Untuk memberi nama pada pola-pola yang telah dibuat. Nah, seperti ini contohnya. Kita klik bagian ini, lalu muncul kotak seperti ini. Kita beri nama sesuai keinginan kita. Mau diberi nama pola apa? Semisal pola 1, kita klik apply. Terus untuk tempat selanjutnya, nah yang berwarna hitam itu
kita buat pola 2, lalu klik apply, dan seterusnya. Mau diberi nama apa. Lalu jika ingin menyimpan polanya, kita bisa klik file, lalu save as. Nah, akan tersimpan di sini. Kita beri nama pola yang telah kita buat nanti, supaya nanti pencariannya mudah. Kita beri nama pengoperasian toolbar dasar, lalu kita save. Nah, itu tadi sudah tersimpan. Jika mau membuka filenya tadi, kita klik file, lalu open. Nah, kita cari filenya. Bentar, nah, kita cari, lalu kita klik file yang akan dibuka, lalu klik open. Nah, itu tadi cara menyimpan dan membuka filenya. Jadi kesimpannya di softwarenya, bukan di penyimpanan internal laptopnya. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.